Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaporan pengauditan internal. Materi yang pertama yaitu pengertian laporan. Laporan adalah kesempatan bagi auditor internal untuk mendapatkan perhatian penuh manajemen. Begitulah seharusnya cara seorang auditor memandang pelaporan sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebuah tugas yang membosankan. Kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana seorang auditor dapat memberikan bantuan. Laporan audit memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, untuk mengkomunikasikan, kedua, untuk menjelaskan, ketiga, untuk mempengaruhi suatu tindakan. Yang kedua, filosofi laporan. Laporan audit internal dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat dan dipergunakan dengan baik. Laporan audit internal dapat menciptakan kesan keprofesionalan audit. Laporan tersebut dapat memberitahukan kepada klien-klien manajemen senior mengenai kejadian-kejadian penting yang tidak akan mereka ketahui kecuali jika diberitahukan. Laporan audit internal harus mendukung kesimpulan dengan bukti yang persuasif. Laporan harus memberikan arah pada pengambilan keputusan manajemen dengan memberikan rekomendasi perbaikan. Materi yang ketiga yaitu friksi dalam penulisan laporan. Terdapat sedikit sumber friksi di dalam aktivitas audit yang mampu melebihi friksi yang disebabkan oleh proses penulisan laporan. Alasan adanya friksi dalam penulisan laporan antara lain, pelaporan di bawah tekanan, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menulis penulisan laporan, draft yang buruk, kemampuan menulis yang lemah, perbedaan opini antara auditor dengan supervisor mereka, penulisan laporan dilakukan jauh dari lokasi audit, dan yang terakhir kurang minat klien. Untuk meningkatkan proses penulisan laporan, maka perlu dilakukan yaitu yang pertama, penentuan standar minimum penerimaan laporan melalui manual penulisan. Yang kedua, mengkomunikasikan standar-standar tersebut kepada staf melalui pelatihan. Yang ketiga, memperkuat standar-standar yang telah ditetapkan dengan pengeditan yang independen atau melalui evaluasi seluruh laporan terhadap standar tersebut. Yang keempat, meyakinkan dimuatnya seluruh unsur dari temuan. Nomor 4, memasarkan laporan audit. Sebuah organisasi audit dengan dukungan dan semangat dari komite audit hendaknya melaksanakan sebuah program, yaitu pemasaran laporan audit. Program ini pada dasarnya adalah sebuah program orientasi yang bertujuan untuk memotivasi para penerima laporan untuk menginginkan laporan tersebut. Yang kelima, meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Pengembangan dan penulisan laporan audit internal biasanya adalah sebuah proses yang lambat dan memakan waktu. Umumnya, di beberapa kasus, laporan dikeluarkan 3-6 minggu setelah auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan dan rapat akhir secara formal telah dilakukan. Faktor yang menyebabkan keterlambatan penulisan laporan audit yaitu salah satunya menahan mempresentasikan seluruh temuan sampai saat dilakukannya rapat akhir. Kemudian yang kedua, memberikan klien jangka waktu yang wajar untuk memberikan komentar-komentarnya, biasanya 30 hingga 60 hari. Kemudian yang ketiga yaitu menulis draft laporan di kantor berdasarkan kertas kerja audit. Kemudian yang keempat, mengakomodasi komentar-komentar klien di dalam laporan. Selanjutnya yaitu Standards of the Professional Practice of Internal Auditing 2400, memberikan panduan mengenai tanggung jawab auditor internal atas pelaporan hasil audit, antara lain yakni 2400 Communicating Result, mengkomunikasikan hasil audit. Auditor internal hendaknya mengkomunikasikan hasil-hasil penugasan secepat mungkin. Kemudian 2410 Criteria for Communicating, yaitu kriteria untuk melakukan komunikasi. Komunikasi hendaknya mencakup sasaran dan lingkup penugasan serta juga kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan yang berlaku. Kemudian 2420
Quality of Communication atau kualitas komunikasi, yang isinya komunikasi sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap, dan tepat waktunya. Kemudian 2430 mengenai engagement, disclosure of, dan complaints with the standard, atau pengungkapan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar, yang isinya ketika ketidakpatuhan terhadap standar memiliki dampak terhadap sebuah penugasan tertentu, komunikasi mengenai hasilnya sebaiknya pengungkapan bahwa standar-standar apa yang tidak sepenuhnya diikuti, alasan-alasan ketidakpatuhan, dan dampak terjadinya ketidakpatuhan pada penugasan. Kemudian yang terakhir 2440, disseminating result, penyebarluasan hasil. Direktur audit internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Unsur-unsur hasil audit. Laporan audit hendaknya memuat lingkup dan hasil audit, tetapi dapat juga memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan formal atau hasil audit internal sebaiknya memuat keenam unsur, yaitu latar belakang, kriteria, kondisi, dampak penyebab, dan rekomendasi. Auditor internal dapat memenuhi 3 sasaran audit penting, yaitu untuk menciptakan kesadaran akan permasalahan yang ada, untuk mendapatkan laporan atas kondisi yang ada, untuk mendorong tindakan perbaikan kondisi. Selanjutnya, laporan-laporan informasi. Setiap aktivitas audit membutuhkan sebuah sistem pelaporan informal untuk melengkapi sistem formalnya. Mungkin akan ditemukan hal-hal pada saat penugasan audit yang membutuhkan perhatian segera dari manajemen untuk menjadi tambahan laporan lisan atas proyek yang sedang berlangsung, tidak mempunyai hubungan dengan proyek yang sedang berlangsung, namun layak untuk dilaporkan kepada manajemen. Meminta ditunda atau ditinggalkannya proyek, laporan ini dapat memiliki panjang yang berbeda-beda, tergantung pada subjek yang dibahas. Kemudian, tips penulisan laporan audit. Pertama, perlahan-lahan. Pikirlah sebelum Anda menulis. Tulislah apa yang ingin Anda tulis. Kedua, menulislah untuk pembaca Anda yang paling tidak terinformasi. Sederhanakanlah apa yang hendak Anda tulis. Ketiga, jika sesuatu hal tampaknya tidak begitu jelas bagi Anda, ketika Anda menuliskannya, lakukanlah penulisan ulang sampai hal tersebut jelas. Keempat, tujukan penulisan Anda kepada para pendengar Anda. Kelima, gunakanlah manual gaya penulisan yang baik dan sering-seringlah menjadikannya sebagai referensi. Selalu siapkan satu manual di samping Anda. Keenam, cobalah untuk menulis dan mengeditnya di pagi hari, ketika pikiran Anda masih relatif jernih. Ketika melakukan pengeditan, telaah setiap dokumen paling sedikit 3 kali. Kedelapan, percayalah pada pertimbangan Anda walaupun menyakitkan. Kesembilan, jelaskan mengapa Anda membuat pengubahan pada laporan. Hal ini dapat menjadi suatu proses pembelajaran. Kesepuluh, tetap lakukan usaha Anda yang terbaik. Kemudian, strategi yang efektif dalam penulisan laporan. Pertama, penulisan singkatan secara penuh sebaiknya dilakukan ketika singkatan tersebut dalam sebuah laporan. Jika terdapat banyak singkatan, gunakan lampiran untuk kesemuanya. Kedua, rekomendasi hendaknya secara seksama menguraikan prosedur yang akan menyelesaikan masalah. Ketiga, respon-respon klien atas temuan sebaiknya dimasukkan dalam laporan. Keempat, sebuah temuan audit sebaiknya menggambarkan hanya satu situasi. Kelima, bahasa yang digunakan sebaiknya objektif dan tidak menghakimi. Keenam, gunakan kamus yang telah diperbarui. Ketujuh, buatlah kerangka pikiran dari laporan sebelum memulai membuat dan menuliskannya.
Kedelapan, gunakan paragraf-paragraf pendek. Kesembilan, gunakan poin-poin untuk hal-hal pendek daripada menggunakan kalimat. Kesepuluh, tempatkan tabel-tabel panjang dalam lampiran. Kesebelas, kelompokkan temuan-temuan yang serupa bersama-sama. Kedua belas, tempatkan temuan yang paling penting pada awal laporan. Ke-13, masukkan sebuah ringkasan eksekutif yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi. Ke-14, untuk penekanan, gunakan ballpoint, garis bawah, dan jenis huruf cetak tebal atau miring. Unsur-unsur laporan audit internal yang baik. Laporan audit internal yang baik hendaknya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan terdiri dari sifat, objektif, lingkup kedalaman kerja dari area yang sedang ditelaah kedalaman sampling. Yang kedua, gambaran umum. Gambaran umum terdiri dari fungsi-fungsi klien, ukuran dan anggaran dari organisasi klien, volume yang diproduksi, perubahan-perubahan terakhir pada operasi, yang terakhir struktur pelaporan perubahan-perubahan pada manajemen klien. Yang ketiga, isi. Isi terdiri dari pekerjaan audit yang dilaksanakan dan hasil dari pekerjaan audit. Yang keempat, temuan dari rekomendasi. Terdiri dari kriteria, kondisi, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Dari judul penelitian, pengaruh audit internal terhadap kualitas pelaporan keuangan yang kami adopsi sebagai penulis dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, kualitas keuangan RSUD Kota Banjar merupakan hal penting sebagai salah satu indikator akan penilaian kinerjanya. Dengan memaksimalkan auditor internal yang dimiliki RSUD Kota Banjar agar pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang kedua, hasil dari analisis data yang memakai metode kuantitatif dan menggunakan analisis regresi sederhana menyatakan bahwa responden terhadap pernyataan-pernyataan pelaksanaan audit internal di RSUD Kota Banjar sangat baik. Hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pelaksanaan audit internal dan kualitas perlaporan keuangan di RSUD Kota Banjar bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil audit oleh pihak inspektorat, di mana pelaporan keuangan RSUD Kota Banjar mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Temuan-temuan penyimpangan yang sering terjadi saat audit internal. Hasil pemeriksaan audit internal disimpulkan dan didokumentasikan dalam List of Audit Findings. Kesimpulan positif bisa menyatakan tidak ada masalah yang ditemukan. Bisa juga menyebutkan kebaikan pengendalian internal yang terdapat di salah satu bagian yang perlu diterapkan di bagian lain. Temuan negatif memberitahukan kepada manajemen tentang masalah-masalah yang ditemukan yang memerlukan tindakan perbaikan dari manajemen perusahaan. Tujuannya untuk mencegah kerugian-kerugian yang timbul akibat masalah tersebut. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan adalah yaitu laporan hasil audit adalah media yang digunakan untuk auditor internal untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan oleh manajemen terkait dengan temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi hasil penugasan audit. Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditi. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan
untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan audit dalam melaksanakan rekomendasi audit. Kemudian, saran yang dapat kami sampaikan adalah dalam pelaporan hasil audit perlu diperhatikan penulisan dan pengkomunikasiannya. Auditor internal sebaiknya terus meningkatkan kemampuannya dalam penulisan laporan yang baik, dalam penyusunan laporan, dalam penulisan ejaan, dalam penyesuaian dengan format laporan sesuai dengan standar pelaporan dan kemampuan dalam komunikasi pelaporan yang efektif, baik secara tulisan maupun secara lisan. Kemudian, auditor internal harus mengambil tindak lanjut audit agar hasil pelaporan audit mempunyai kemajuan untuk sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.